Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan bahas lanjutan kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang deret aritmatika, hari ini saya ingin coba sharing mengenai pasangannya ya. Pasangannya yaitu, halo Kananda. Pasangannya yaitu adalah deret geometri ya. Oke teman-teman, sebelum kita sharing pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebentar. Ada yang tahu nggak sih kalau dalam geometri itu selalu berhubungan dengan apa? Yo teman-teman, kita sharing ya. Kalau geometri itu selalu berhubungan dengan apa sih? Kalau kemarin kan kita sudah bicara tentang aritmatika ya. Aritmatika itu ada suku ke satu atau yang kita kenal dengan A ya. Terus ada suku ke N, ada beda ya. Kalau dalam geometri itu ada apa aja sih? Oke, mantap. Rasio ya, benar. Jadi dalam deret geometri bedanya dengan aritmatika yaitu dia itu suku kesatunya itu masih sama, dia A juga. Tapi dalam kalau aritmatika itu kan beda ya, dia itu kalau aritmatika itu biasanya berupa apa teman-teman? Penjumlahan atau pengurangan ya setiap barisnya itu. Nah, kalau geometri itu kan kayak misalnya nih kita mau nyari bedanya. Itu kan suku selanjutnya misalnya U3 dikurang U2 gitu kan ya kalau geometri. Terus atau enggak kalau enggak U3 kurang U2 juga U2 kurang U1. Intinya dia itu kalau untuk mencari beda rumusnya itu kan suku setelahnya itu dikurang suku sebelumnya gitu ya. Kalau dalam geometri itu kita kenal dengan bukan beda tapi namanya rasio. Di mana rasio ini didapatkan dari pembagian antara suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Misalnya kalau kita mau nyari rasio, itu kita bisa bagi dengan U3 bagi U2 atau misalnya rasio itu bisa juga U2 dibagi U1. Nah, intinya bedanya gitu ya. Kalau dalam deret geometri itu pembagian antara suku setelah dibagi dengan suku sebelum. Kalau yang aritmatika itu suku setelah dikurang dengan suku sebelum. Jadi sangat beda sekali ya perbedaannya kalau misalnya dalam geometri itu biasanya perkalian atau pembagian. Oke, aman ya teman-teman. Ini hanya konsep dasar saja. Iya betul Kak Us. Halo Kak Us. Oke, lanjut ya. Nah, rumus dasarnya ini ada beberapa rumus dasar ya teman-teman yang saya tulis di sini. Yang pertama itu ada rumus rasio. Tadi yang saya bilang ini R itu rasio. Rasio itu bedanya ya teman-teman. Seperti beda dari suku ke satu, kedua itu dia diperlakukan itu dibagi dua atau dibagi tiga dan sebagainya ya. Nah, ini kan rumusnya UN dibagi UN min 1. Maksudnya UN di sini kalau tadi saya misalkan U3 dibagi karena U3 min 1 berarti U3 dikurang U2. Intinya suku setelah dikurang suku sebelum ya. Nah, kalau misalnya kita mau nyari suku ke N, itu kita simbolkan dengan UN. Ya, UN ini boleh N-nya mau diisi angka berapa aja boleh. Contoh nih, saya misalnya mau nyari suku ke-6. U6 kan berarti ya. Nah, A-nya misalnya belum diketahui, R-nya juga belum. Terus, karena ini 6, berarti N di sini 6, dikurang 1. Jadi, U6 ini sama dengan AR pangkat 5. Gitu ya, teman-teman. Bagaimana cara menulis UN? Apakah jelas? Atau ada yang mau ditanya dulu? Silahkan. Jadi kalau UN di geometri itu rumusnya apa? AR pangkat N kurang 1. Gitu ya. Coba kalau saya punya kayak gini. Misalnya saya punya U8.
Nah, U8 ketika dimasukkan ke dalam rumus UN, itu jadi gimana, teman-teman? U8 sama dengan, jadi gimana? Kalau U6 kan berarti jadi AR pangkat 5. Kalau U8, udah kelihatan ya, teman-teman ya. AR pangkat 7 ya, betul ya. Jadi kalau U8 di sini adalah AR 8 kurang 1, itu AR pangkat 7. Kalau misalnya ada U9, berarti AR pangkat berapa, teman-teman? Yuk, kita pahami konsep dasarnya dulu biar gak bingung ya. Oke, AR pangkat 8, benar ya. AR pangkat 8. Kalau misalnya saya punya nih ya, saya punya U5-nya. U5-nya itu misalnya, berapa ya? Sebentar ya, teman-teman. 1, 2, 4, 6. Misalnya U5-nya itu 8. Ya. Berarti kalau misalnya dimasukkan ke dalam rumus ini gimana nih, teman-teman? U5 sama dengan 8. Terus kalau dijabarkan jadi gimana? U5 itu AR pangkat berapa? Oke, mantap. Ya, betul ya. Jadi, di sini AR pangkat 4 sama dengan 8. Gitu ya, teman-teman. Oke, mantap. Ya, jadi AR pangkat 4 sama dengan 8. Nanti kan biasanya di geometri itu nanti kita tahu ya A-nya berapa, R-nya berapa. Jadi nanti kalau misalnya U5-nya yang diketahui udah sama dengan 8, berarti nanti biasanya kita disuruh cari R-nya atau disuruh cari A-nya. Nanti tergantung yang diketahui di sana tuh apa, A-nya atau R-nya atau apanya gitu ya. Nah, biar semakin mantap, saya kasih contoh soal, teman-teman. Misal ada deret geometri ya, angkanya 1, 2, 4, 8, 16. Titik. Tentukan berapa ya? U8-nya. Nah, U8-nya nih berapa? Coba yuk, teman-teman. Nomor 1 nih kita ini ceritanya deret geometri ya. Ada baris deret geometri, angkanya 1, 2, 4, 8, 16. Tentukan U8. Ayo, jawabannya apa nih? 32? U8 ya, teman-teman. U8. Oke, 112. Wah, sudah ada yang beda nih. Baru contoh ya. Tapi sudah ada yang beda, nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Kita langsung saja eksekusi ya, teman-teman. Kita tahu bahwa U8 itu tadi apa? AR pangkat 7, ya. AR pangkat 7. Nah, kita kan belum tahu nih A-nya berapa, R-nya berapa. Oke, karena kita belum tahu, jadi kita cari tahu ya. A-nya itu sama ya, A itu sama dengan U1. Di sini berarti A-nya berapa? 1 ya. Nah, ini kan suku pertamanya 1, berarti A-nya 1. Berarti di sini A-nya 1. R-nya berapa? Untuk mencari R, itu suku sesudah kurang suku sebelum. Misalnya saya mau ngambil suku kedua, dibagi suku sebelumnya, berarti suku ke 1. Keduanya berapa? 2, U1-nya 1. Berarti R-nya 2, ya. R-nya 2. Oke, kita sudah tahu R-nya 2, ya udah dimasukkan saja ke sini, berarti 2 pangkat 7. Jadi berapa? 2 pangkat 7 berapa, teman-teman? Yo, 2 pangkat 7 berapa ya? 128 ya, betul ya. 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Maaf teman-teman, berisik ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Berarti kalau 2 pangkat 7 itu 128 ya. Jadi, kalau misalnya yang ditanya suku ke-8, jawabannya adalah 128 ya. Tadi sudah ada ya yang terpeleset, nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya, teman-teman. Biar semakin paham lagi, saya kasih contoh soal ya. Bentar, saya hapus semua ya. Ini saya hapus semua, boleh? Boleh saya hapus semua, teman-teman? Yang coret-coretan ini, rumus-rumus. Bentar, saya lihat nih. Boleh. Oke, saya hapus ya. Misal saya punya baris geometri. Baris geometrinya berapa ya? 1, 3, 9,
Terus 27. Titik, 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 titik. Tentukan suku ke berapa ya? Suku ke-7 deh. Nah, tentukan suku ke-7-nya nih. Gimana, yuk? Suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah, silahkan dijawab, teman-teman. Nggak usah cepat-cepat, karena untuk geometri agak perlu perhitungan ya, teman-teman. Jadi tidak perlu cepat, karena kita masih belajar dulu. Nanti kalau udah mahir, benar-benar mahir, pasti teman-teman bisa ngerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Coba, jawabannya apa nih? Wah, sudah ada yang jawab satu orang. Wah, Kak Us 64, Kak Maidiana 729, 729. Mantap. Sudah ada 2 versi ya. Nggak apa-apa. Kita bahas bersama ya. Yang menjadi A-nya di sini berapa, teman-teman? A itu suku ke-1-nya. A-nya 1. Lalu kita cari rasionya. Rasio itu didapat dari suku setelah dikurang suku sebelum. Kalau saya ambil suku setelahnya 3, berarti suku sebelumnya itu 1. Itu berarti rasionya 3. Ya. Nah, ya A-nya kita sudah tahu 1, lalu R-nya kita sudah tahu 3, maka kalau kita mau nyari U7, berarti U7 itu AR pangkat 6 ya. Tadi kita sudah tahu rumus dari yang ini itu UN, itu kan R-nya pangkat yang 7-nya kurang 1. Makanya di sini AR pangkat 6. Karena A-nya kita sudah tahu 1, R-nya itu 3, lalu kita pangkatkan 6 ya. 3 pangkat 6 berapa, teman-teman? 3 pangkat 6. Kak nggak ngerti kenapa RA ambil 3. Oke, sebentar. 729. Ya, mantap. Kalau ngitung enggak. Oke, nggak apa-apa, Kak Uus, mantap. Tapi yang penting tahu konsepnya ya, teman-teman. Jadi ini 729 ya, betul ya, teman-teman. Jadi suku ke-7-nya adalah 729. Setelah tadi Kak Nanda bertanya, kapan bahas TWK, Kak? Kak nggak ngerti kenapa RA ambil 3? RA ambil 3, maksudnya bagaimana, Kak Nanda? R-nya, Kak, maksudnya itu kenapa harus yang R-nya itu 3 gitu, Kak? Oh, jadi gini ya, teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan, kalau kita mau nyari R itu yaitu rumusnya suku setelah dikurangi suku sebelum. Misalnya, kalau kakak nggak mau yang 3, nggak mau, saya mau yang 9. Misal kakak mau ngambil yang 9. Yang 9 ini kan kalau saya tulis ya, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya kakak mau ngambil yang 9, boleh ya. Misalnya 9 itu kan U berapa? U3 ya. Nah, berarti karena rumus R itu UN dibagi UN min 1, maka di sini U3 dibagi U3 dikurang 1. Ya, U3 dibagi U3 kurang 1 berapa? U2 ya. U3-nya berapa? 9. U2-nya berapa? 3. Jadi R-nya 3 ya. Mau misalnya kakak mau pakai yang 9, mau pakai yang 3, mau pakai 27, itu pasti sama hasilnya, pasti R-nya 3. Begitu. Bagaimana? Apakah jelas untuk cara kita menentukan R? Iya, Kak. Iya, Jelas, Kak? jelas, Kak. Makasih, Kak. Iya, Kak. Oke, sama-sama. Jadi sama aja intinya, Kak, sama ya? aja, ya. Jadi kalau dalam suatu barisan geometri, itu dia pasti sehati, pasti seragam, seperti couple ya. Jadi kalau misalnya dia itu R-nya 3, ketika kita bagikan, U2 dibagi U1 itu 3, pasti U yang 3 dibagi U2 juga hasilnya pasti 3. U4 dibagi U3 juga pasti hasilnya 3. Gitu ya. Oke, aman teman-teman? Aman ya? Oke. Ini kayaknya sudah jelas ya kalau untuk cari UN-nya. Sekarang boleh saya lanjut ke soal yang ada rumus yang ketiga. Kita cari SN. Oke, jelas. Sip. Nih, SN kalau SN itu kan apa sih teman-teman? Jumlah, misalnya jumlah kelima suku pertama. Biasanya dia itu ada kata-kata jumlah. Ya. Kalau UN itu kan suku ke N. Ya. Suku ke N itu kalau misalnya di sini U-nya 7, berarti suku ke-7 ya. Kalau misalnya SN itu jumlah, misalnya jumlah kelima atau gini. Misalnya di soal, tentukan jumlah 5 suku pertama. Berarti kita tulis
S5. Pokoknya kalau misalnya di situ ada kata-kata jumlah, misalnya ke-5 suku pertama, ke-7 suku pertama, pokoknya di situ ada kata jumlah, berarti kita langsung connect ke rumus SN ya. Kalau misalnya di di soal itu tentukan suku ke N, berarti kita langsung connect ke rumus UN, gitu ya. Cara membedakannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini kan ada SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R kurang 1. Di mana kita gunakan rumus ini ketika R itu lebih dari 1. Nah, kalau misalnya rumus yang kedua ini juga sama menentukan jumlah suku ke N. Tapi ini kita gunakan ketika R kurang dari 1 ya. Jadi ini hanya dibalik aja nih. Kalau yang ini R pangkat N-1, R kurang 1. Kalau yang ini satunya yang dikurangi R pangkat N. Ya, begitu ya perbedaan dua rumus ini. Apakah bisa diterima rumus SN, teman-teman? Mohon maaf mau tanya, dari soal nantinya cara kita bedakan deret aritmatika dan geometri apakah ya? Biasanya kalau misalnya deret aritmatika itu, biasanya suku keduanya itu dikurang suku pertama. Atau biasanya kalau dalam deret geometri itu disebutkan di soal, misalnya dalam suatu barisan geometri. Nah, biasanya ada kayak gitu, biasanya ya. Terus bisa juga kalau aritmatika penjumlahan, geometri perkaliannya. Ya, betul. Oke, aman ya Kak Sarah Joseph? Oke, sip. Ini kita tahu ya rumus SN. Nah, setelah kita tahu rumus SN, maka kita latihan dulu ya, biar kita paham ini maksudnya apa SN ini. Oke, boleh saya hapus yang sudah saya tulis di depan, teman-teman? Boleh ya? Sebentar, saya lihat dulu chatnya nih, takutnya belum ada yang screenshot. Boleh, oke saya hapus ya. Nah, misalnya saya punya angka di sini berapa ya? 1, 2, 4, 8. Titik. Tentukan jumlah 6 suku pertama barisan tersebut. Ayo, jawabannya apa nih teman-teman? Nomor 1. Sini, Dek. Jawabannya apa teman-teman? 63. Oke, ada yang sudah menjawab 63. Yang lain bagaimana? Tentukan jumlah 6 suku pertama. 32, 31. Beda-beda ya itu jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Dari tadi jawabannya sudah beda-beda, nggak apa. Ada jawaban lain? 64, 63. Oke. Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Yuk. Di sini kita tahu bahwa A-nya berapa? A-nya 1. R-nya itu kan, saya kalau mau ambil yang U2 bagi U1, berarti 2 bagi 1. Jadi R-nya 2. Nah, R-nya 2, berarti R2 itu lebih dari 1 ya. Otomatis kalau lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini ya. Coba kita masukkan di sini S. Karena di sini jumlah 6 suku pertama, jadi kita tulis S6. Sama dengan A-nya berapa? 1. R-nya berapa? R-nya 2. Pangkat 6 dikurang 1 dibagi. Tadi R-nya berapa? 2 dikurang 1. Ya udah. 2 pangkat 6 berapa teman-teman? 2 pangkat 6. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2. Kali 2 lagi, 64 ya. 2 pangkat 6, iya. 1 kan ini habis. Ini juga 2 kurang 1 juga habis. Kan 1 nilainya. 2 pangkat 6 itu 64. Kita kurang 1 sama dengan 63 ya. Jadi jumlah 6 suku pertama adalah 63. Oke. Aku kurang pangkatnya 1 kali. Oke, nggak apa-apa. Aman, teman-teman? Untuk aplikasi rumus
jumlah suku pertama. Aman, soal lagi. Nanti banyak soal ya setelah ini. Ini kita contoh dulu ya, biar kita pas latihan soal langsung klop, oh ini gini cara mengerjakannya. Oke, aman. Ya, ini sudah ya. Ini sudah, ini saya anggap 2 ini sudah ya jumlah suku KN. Ada lagi dalam geometri biasanya adalah apa teman-teman? Tahingga. Nah, misalnya, tahingga itu apa? Jadi kalau misalnya di dalam rumus geometri, itu tahingga itu ada 2 ya. Ada yang divergen, ada yang konvergen. Itu nggak usah dihafal. Ini soalnya biasanya juga nggak muncul. Itu hanya sedikit pengetahuan saja, teman-teman. Kalau divergen itu contohnya misalnya angka 1, 3, 9, terus 27, 81, dan sebagainya. Nah, ini misalnya tentukan suku tahingga dari deret ini. Nah, ini kita masuknya adalah namanya divergen. Tapi nggak usah ya, teman-teman. Ini hanya pengetahuan aja. Jadi kalau divergen itu setiap sukunya itu selalu naik. Ini kan 1 ke 3 naik, dan terus ya. Kalau yang kedua itu kita sebut dengan konvergen. Konvergen itu contohnya seperti apa? Misalnya ada 4, ada 2, ada setengah, ada 1/4, 1/8, dan sebagainya. Nah, dia itu biasanya sampai ke 0. Karena apa? Karena dia itu semakin mengecil ya, teman-teman. Nah, makanya kita sebut dengan konvergen. Karena 4 ke 2 menurun lagi ya. Ini kita maksudnya itu adalah konvergen. Nah, sedangkan rumus yang sering digunakan dalam tes CPNS ya, itu biasanya tahingga yang ini, A dibagi 1 min R gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya punya nih ya, ini contoh soal untuk tahingga ya, misalnya tentukan jumlah suku-suku deret geometri tahingga dari berapa ya? Misalnya saya punya angka, sebentar. Saya pikir-pikir dulu teman-teman. Saya cari angka cantik ya, takutnya nanti malah bingung. Oke, boleh deh, ini deh. Kalau sebentar ya. Tahingga. Sebentar ya teman-teman, saya cari angka yang cantik dulu. Takutnya nanti malah jelek hasilnya. Boleh deh kalau misalnya kayak gini ya. Oke. Misalnya ada 1 ditambah 0,5, 0,25, 0,125 tambah titik. Nah, ini berapa nih? Tentukan tahingga dari angka berikut ini. Coba berapa nih tahingganya, teman-teman? Coba dikerjakan dulu. Kenapa ini? Oke, 1 kali. Berapa? Ya. Ada angka 1 tambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,125. Tentukan jumlah suku-suku deret geometri tahingga. Wah, mantap. Sudah ada yang jawab nih, 222. Mantap. Nih ya, teman-teman. Kan A-nya berapa nih? A-nya itu 1 ya. Lalu R-nya itu kan suku kedua bagi suku ke-1, 0,5 bagi 1 itu 0,5 ya. Lalu rumus tahingga itu kan sama dengan A dibagi 1 kurang R. A-nya berapa? 1. Terus 1 dikurang 0,5. Sama dengan 1 dibagi 0,5. 1 dibagi 0,5 itu 2. Atau kalau saya jabarkan kayak gini. 1 dibagi setengah. Kalau ada kayak gini kan, ini bisa naik ke atas dengan syarat jadi dikali ya. 1 kali 2 per 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah suku deret geometri tahingga yang ada di soal ini adalah 2. Mantap, teman-teman sudah pada tahu ya. Oke, 2. Ya, betul. Aman, teman-teman. Boleh saya lanjut untuk geometri tahingga? Aman? Lanjut, sip. Kalau yang ini, itu adalah panjang lintasan untuk bola pantul. Nanti ada soalnya di terakhir. Nanti kita bahas bersama aja ya, teman-teman. Dan bola-bola pantul ini saya sering banget nemuin di soal tryout. Takutnya nanti di SKD juga ada ya, teman-teman. Jadi kita pelajari bersama ya. R tadi apa? R adalah rasio ya, Kak Novita. Rasionya. Oke, karena sudah jelas, sudah paham, saya sudah jelaskan satu persatu dari kegunaan rumus di atas, maka dari itu saya langsung ke latihan soal, teman-teman, supaya lebih paham lagi ya. Nah, tentukan suku ke-7 dari barisan bilangan berikut ini. Coba, berapa nih, teman-teman?
suku ke-7 dari barisan bilangan berikut ini. Nah, ini kita bicara tentang deret geometri ya, teman-teman. Jadi, silahkan dijawab suku ke-7-nya berapakah? Wow, sudah banyak menjawab nih. C katanya. 64. Oke, mantap. Ada jawaban lain kah? Ah, gimana? Oke, saya bahas bersama ya teman-teman. Jadi ini kan ada deret geometri 1, 2, 4, 8, 6. Ini kan A-nya berapa? 1 ya. R-nya itu boleh saya ambil 2 bagi 1 ya. Berarti 2 bagi 1 sama dengan 2. Kita tahu yang ditanya itu U7. Tadi kita sudah belajar ya, kalau U7 itu AR pangkat 6. Karena 7 ini kurang 1 ketika dipangkatkan di sini. Nah, berarti A-nya berapa? 1. R-nya 2 pangkat 6. Ya. 2 pangkat 6 berapa teman-teman? 64. Jadi 1 dikali 64 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Mantap teman-teman. Sudah pada paham rupanya nih. Oke, ya betul Kanila. Oke, boleh saya lanjut ke soal berikutnya teman-teman? Move. Oke. Sip. Nomor 2. Tentukan suku ke-11 dari barisan bilangan berikut ini. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, suku ke-11-nya berapa ya kira-kira? Yuk, dikerjakan dulu yuk. Silahkan teman-teman. Suku ke-11. Wah, sudah ada yang jawab, luar biasa. Kaus 1024D, ada yang jawab E, ada yang jawab D. Berarti ada terdapat 2 jawaban di sini ya. Sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika. Ini kayaknya untuk geometri ini dari tadi saya perhatikan Bhinneka Tunggal Ika terus ya jawabannya. Gak apa teman-teman, kita namanya belajar sharing. Kita boleh di sini Bhinneka Tunggal Ika jawabannya, tapi nanti kita harus seragam ya ketika tes ya. 208 harusnya kalau milih E jadi D. Oke. Sip, kita bahas bersama ya teman-teman. Di sini kita tahu bahwa A-nya 1, lalu R-nya saya mau ambil 2 bagi 1 boleh ya, 4 bagi 2 juga boleh, sama aja ya hasilnya ya, 2 juga ya. 2 bagi 1, 2. Karena yang ditanya U11, berarti U11 rumusnya apa? AR pangkat 10 ya. A-nya 1, R-nya 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu berapa teman-teman? 1024. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. 1024. Jawabannya yang delta. Ini kayaknya masih tergolong rumus dasar ya. Masih belum ada nih yang terpeleset. Masih ada beberapa aja. Belum banyak yang terpeleset ya, luar biasa. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Soal nomor 3. Oh, masih soal dasar. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari barisan berikut ini. 1, 2, 4, 8, 16. 8 suku pertama. Jumlah 8 suku pertama ya. Silakan dijawab dulu teman-teman. Apakah sudah ada yang menjawab? 255, 256. Wow, udah mulai Bhinneka Tunggal Ika lagi jawabannya. Seru ya geometri ya. Geometri ternyata masih banyak yang jawabannya berbeda. Gak apa-apa. Nanti setelah kita sharing di materi ini, insya Allah teman-teman langsung pasti gak ada yang terpleset lagi ya. Wow, luar biasa. Kita langsung saja ya teman-teman. 1, 2, 4, 8, 16. Ini kan kita tahu A-nya 1 ya. R-nya 2 bagi 1, R-nya 2. Yang ditanya bukan suku ke-8, tapi jumlah 8 suku pertama. Kita tahu bahwa rumus jumlah atau rumus jumlah suku itu kita langsung connect ke rumus SN ya.
Karena di sini N-nya 8, jadi kita tulis S8. Sama dengan, apa rumusnya teman-teman? Saya tulis aja ya rumusnya biar nggak pusing. Sn itu kan sama dengan A, karena R-nya lebih dari 1, jadi si R-nya yang dikurang. Rn kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, ini rumusnya ya. Oke. S8 sama dengan A-nya 1, R-nya 2, N-nya 8, kurang 1. 2 kurang 1. Ini habis, ini habis. 2 pangkat 8 itu berapa, teman-teman? 256. Dikurang 1. Jangan lupa, di sini ada dikurang 1 ya. 256 kurang 1 berapa, teman-teman? Oke, betul. 255 ya. Ya, jadi jumlah 8 suku pertama itu 255, bukan 256 ya, teman-teman. Semangat. Oke, jelas yang nomor 3? Apa ada yang masih bingung? Silakan kalau yang masih bingung. Kita sharing bareng. Apakah jelas? Jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Cuman masih lupa rumus. Gak apa-apa, Kak Rizka. Nanti kalau sudah sering ngerjakan, ini nggak usah dihafal rumus itu ya. Tapi dipahami aja. Nanti kalau sudah sering mengerjakan, pasti ingat. Oke, saya lanjut ya, biar semakin ingat rumusnya nih. Nomor 4. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret geometri berikut. 2, 6, 8, bla, bla, bla. Yang ditanya jumlah suku pertama. Berapakah? Ini di sini ada angka 54 ya. Ini harusnya ada 4. Gak apa-apa deh, saya tambahin aja. Oke, titik, titik, titik. Jumlah 6 suku pertama. Berapa ya? Silahkan dijawab dulu, teman-teman. Belum ada yang menjawab? Kalau misalnya teman-teman jawabannya nggak ada di OPS, 728. Oke, C. Oke. Sip. C, 728. 728 apa 278? Apa 628? Oke. Oke, banyaknya sudah menjawab. Kita bahas bersama ya, teman-teman. Di sini kita tahu bahwa A-nya berapa? A-nya 2. R-nya, saya mau ambil yang ini 6/2 ya. 6/2 itu 3. Kalau misalnya kakak-kakak nggak mau yang 6/2, mau 18/6 aja boleh. 18/6 juga 3. Hasilnya pasti sama ya. R-nya 3. Yang ditanya di sini adalah S6. Karena ada kata-kata jumlah ya. Tadi rumusnya apa? AR di sini ya. A-nya itu 2 dalam kurung karena R-nya ini lebih dari 1 jadi R-nya yang dikurangi ya. R-nya 3 pangkat N-nya 6 dikurang 1 dibagi berapa R-nya 3 dikurang 1. Jadi 2 dipangkat. 3 pangkat 6 berapa teman-teman? Saya ini ya, 2 juga ini. 3 pangkat 6 berapa? Yuk. Hah? 728? 729. Ya, betul ya. 3 pangkat 6 itu 729 kurang 1. 2-nya boleh kita coret. 729 kurang 1 adalah 728. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, mantap ya. Jelas teman-teman? Apakah ada yang masih bingung? Untuk menentukan suku ke N, jumlah suku ke N, jelas. Oke, mantap. Saya boleh lanjut ya kalau jelas. Nah, masih soal yang seperti ini jumlah-jumlahan. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari barisan geometri berikut. 2, 8, 32, dan seterusnya. Yuk, berapa yuk? Ini sebenarnya saya tambahkan deh. Ini ada 128 di sini ya. Titik-titik. Biar soalnya agak panjang. Oke.
Lanjut. Ya, lanjut. Silahkan Kak, dikerjakan dulu nomor 5. Ini soal geometri kalau dalam SKD atau TIU ya, kalau saya tryout, kadang ada 1, kadang ada 2 soalnya itu. Lumayan ya teman-teman, jadi 1 itu berpengaruh banget. 1 itu kan 5 poin, 2 itu 10 poin, itu sangat berpengaruh ya. Jadi alangkah baiknya jika kita pelajari bersama. Karena kalau misalnya nanti suatu saat ada di soal, kan kita nggak bingung lagi, oh geometri ini, oh aritmatika tuh kayak gini gitu ya. Oke. Mantap, Kak Maidiana Syara. C katanya. Wah, Kak Gita C. Mantap. Udah banyak menjawab nih. Kak Duwita C. Kak siapa lagi nih? Kak Mulyana, Kak Lana. Wah, sudah banyak menjawab ya. Kak Agung juga ya. Oke, kita langsung bahas saja teman-teman. Di sini A-nya berapa? 2. R-nya berapa? 8 bagi 2, 4 ya. Yang ditanya itu S8. S8 itu kan rumusnya A, A-nya berapa? 2, dalam kurung R, R-nya 4, pangkat N, pangkat 8. Terus dikurang 1, dibagi R-1, R-nya 4 kurang 1 ya. Sama dengan 2, 4 dipangkatkan 8 berapa? 6, 5, 5, 3, 6 ya. Emang ini angkanya kurang cantik kalau menurut saya nomor 5 ini ya. Tapi nggak apa-apa. Dikurang 1 dibagi 4 kurang 1 itu 3 ya teman-teman. Nah ini berapa? 2 dikali 6, 5, 5, 3, 6 kurang 1, 6, 5, 5, 35 dibagi 3. Nah ini bisa ya coret ya. 6, 5, 5, 35 dibagi 5 itu 2, 1, 8, 4, 5 kali 2 hasilnya 4, 3, 6, 90. Jawabannya yang Charlie. Oke, teman-teman. Aman? Nomor 5. Sudah banyak yang benar ya, tidak ada yang terpeleset. Kak, carcepnya untuk perhitungan pangkat gitu biar... Oke, nanti ya Kak Astri. Nanti karena untuk kita sekarang deret dulu, nanti khusus insya Allah saya akan buatkan materinya untuk hitung cara cepat pangkat-pangkat, terus cara operasi bilangan pangkat, bilangan akar, gitu-gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, aman ya? Sama-sama Kak Astri. Oke, yang nomor 5 aman ya teman-teman? Saya lanjut ya. Nah, nomor 6. Coba. Diketahui sebuah barisan geometri dengan ini tuh, saya kok setiap ngetik I jadi U ya. Geometri dengan nilai 3, 6, 12, 24, 48, titik-titik sampai UN-nya ya. Tentukan jumlah suku ke-7 barisan tersebut. Yuk, nomor 6 apa jawabannya yuk? Bilangan perangkat ada di beranda Kak. Oke, mantap nih Kak Nisa. Oke, silakan teman-teman dikerjakan nomor 6 nih, bagaimana ya? Wah, sudah banyak yang menjawab. B kata Kak Firza, Kak Hani, luar biasa. Pada banyak yang jawab B ya. Silakan yang belum menjawab, saya tunggu. Oke, sudah banyak yang menjawab B. Kita bahas aja ya teman-teman. Ini A-nya kan 3. R-nya 6 bagi 3 sama dengan 2. Yang ditanya ini S7-nya ya. Nah, kita tahu bahwa rumus S7 itu sama dengan A-nya berapa? 3 dikali R, R-nya 2, pangkat 7 dikurang 1, dibagi berapa teman-teman? 2 ya R-nya. 2 kurang 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 7 itu berapa teman-teman? 128 dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Ini sebenarnya boleh dicoret ya. 3 dikali 128 kurang 1 itu 127. 127 dikali 3, kalau teman-teman malas menjumlahkan ini kita kelihatan ya.
ketika 7 dikali 3 itu kan 21, berarti ujungnya 1. Kita lihat di opsi yang ujungnya 1 yang mana. Ternyata yang ujungnya 1 tuh hanya yang B, berarti pasti ini jawabannya yang B, ini nggak usah dilihat lagi. Kalau teman-teman males, aduh 127 kali 3 ribet banget, nggak usah. Kalau teman-teman mau cara cepat, boleh. 3 dikali 7 itu kan 21, berarti kita cari di opsi yang belakangnya itu 1. Tapi kalau misalnya kita bisa cepat gitu ya, mau ngitung aja, boleh aja, nih boleh aja dihitung. Nih sama hasilnya 381. Jawabannya yang bravo. Oke. Nomor 6, apakah aman teman-teman? Fit, gak ada yang terpeleset, mantap. Aman. Oke, saya boleh lanjut ya. Nah, nomor 7. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9-nya adalah 7, 6, 8. Tentukan suku ke-7 deret tersebut. Nah, ayo gimana nih? Cuma bener bingung lama ngitung pangkat, nggak apa-apa. Nanti kalau sering-sering latihan pasti nanti hafal sendiri ya. Maksudnya pasti ingat sendiri dan pasti bisa cepat mengerjakannya. Semangat Kak Zaki. Oke, nomor 7 ya, dijawab dulu teman-teman. Silahkan. Sebuah deret geometri, suku pertama 3, suku ke-9-nya 7, 6, 8. Tentukan suku ke-7. Wah, sudah ada yang menjawab nih, luar biasa. Bentar, saya lihat dulu ya. Wah, Kak Adista, Kak Hani Diska, Septiani. Wah, Kak Adista, Karina Tawakal. Jawabannya A katanya. Oh, berdua orang. Saya tunggu dulu teman-teman ya. Nggak apa, saya tunggu. Soalnya geometrinya agak-agak, karena bilangannya kadang berpangkat ya teman-teman. Jadi agak butuh waktu sedikit, nggak apa-apa. Oke, Kak Gita A. Jawabannya A. Wah, sudah banyak nih yang jawab. Oke, karena sudah banyak, kita bahas aja ya teman-teman. Di sini suku pertama adalah 3, berarti A-nya 3. Lalu di sini ada suku ke-9, 7, 6, 8. Berarti U9 sama dengan 7, 6, 8. U9 itu AR pangkat 8 ya. Tadi kita sudah bicara di awal, kalau U9 itu kalau ada UN itu kan sama dengan AR N-1. Berarti kalau di sini U9 sama dengan AR 9 kurang 1 sama dengan AR pangkat 8. Ya. Jadi kenapa kok bisa AR pangkat 8 ini? Dari rumus ini yang sudah kita pelajari tadi di awal ya, rumus dasarnya begini. Jadi ketika kita lihat rumus U9 bahwa kalau misalnya kita lihat U9 itu langsung kita connect. U9 itu AR pangkat 8 ya. Oke. AR pangkat 8 sama dengan 768. Kita tahu bahwa A-nya 3, jadi di sini kita boleh masukkan A-nya 3, R pangkat 8 sama dengan 768. Nah, R pangkat 8 sama dengan ini, boleh pindah ruas ke sini ya, dengan cara dibagi 768 dibagi 3. Kenapa bisa kayak gini? Karena ketika kita kalikan silang, ini hasilnya sama dengan yang atasnya. Ini kali ini 3R pangkat 8, 768 kali 1, 768. Jadi kalau mau cari R pangkat 8, tinggal 3-nya pindah ke sini ya. Oke, berarti R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3 berapa teman-teman? 256 ya. 256 itu R pangkat 8. R ini berapa pangkat berapa? Berapa angka berapa dipangkatkan 8? Hasilnya 256. Jadi R-nya berapa teman-teman? 2 ya. Karena ketika kita pangkatkan 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Kita tahu R-nya 2 dan kita tahu bahwa A-nya 3. Yang ditanya suku ke-7, berarti kita masukkan ke dalam rumus suku ke-7. U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya 3, R-nya 2 pangkat 6. Ya. Berarti 3 dikali 2 pangkat 6 berapa tadi? 64 ya. Ya udah, 64 kali 3 berapa nih? 192. Ini jawabannya ada 2 ya? Bentar. Jawabannya ada 2 ya? Tadi teman-teman jawab A. Oke, ini E juga ya, 192.
Oke, ini berarti saya ganti aja deh yang itu 119 ya. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi tadi teman-teman luar biasa sudah banyak yang jawab A ya, nggak ada yang jawab E ya. Kak ulang Kak masih bingung. Oke, saya ulang ya. Oke deh, boleh saya ulang. Ntar ya, mohon izin teman-teman bagi yang sudah mengerti. Saya mohon izin mengulang ya. Oke, di sini kan ada sebuah deret geometri ya. Suku pertamanya itu 3, berarti A sama dengan 3 ya. Terus apalagi yang diketahui? Suku ke-9 adalah 768, berarti U9 sama dengan 768. Yang ditanyakan U7. Berarti kalau kita harus mau cari U7 itu kan berarti rumusnya apa? U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya udah ada nih 3, tapi R-nya kita nggak tahu berapa. Makanya kita cari dulu R-nya. Gimana cara nyari tahu R-nya? Nah, ini kan kita punya U9. Kita mainkan saja persamaannya. Dengan cara gimana? Dengan cara dijabarkan aja. U9 itu kan rumusnya apa? AR pangkat 8. Ya. Terus U9 itu kan nilainya 768. A-nya sudah kita tahu bahwa A-nya itu 3. R-nya yang kita cari kan, supaya kita bisa nyari yang U7 ini kan kita harus tahu R-nya. Nah, di sini kan sudah ada angka-angkanya nih, udah kelihatan nih. Pasti kalau kita operasikan ini, R-nya nanti ketemu berapa gitu kan. Nah, ini 768, ini kan boleh bagi 3 sama dengan R8. Jadi si 3-nya pindah ke sini ya. Karena ini kan sama aja, ketika 3-nya dikali R, itu kan 3R pangkat 8, 768-nya dikali dengan 1 sama dengan 768. Jadi, kalau ada persamaan kayak gini, boleh diginikan. 768 bagi 3 itu berapa teman-teman? 256. Sama dengan R pangkat 8. Kalau ada kayak gini, sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini kan, sebentar ya. 256 itu kan sama dengan R pangkat 8. Nah, itu kita cari angka berapa yang ketika kita pangkatkan 8 itu hasilnya 256. Nah, berarti kan kalau misalnya kita kayak gini deh, kalau misalnya ini pusing ini, nah, misalnya gini, saya punya angka 4. 4 itu sama dengan R pangkat 2. Berarti R-nya berapa, teman-teman? 4 sama dengan R pangkat 2. Berarti R-nya berapa? 2. Ya, betul ya. Jadi R-nya 2. Bisa, ya benar ya. Jadi kalau misalnya 4 sama dengan R kuadrat, itu R-nya 2. Berarti kalau kayak gini, 256 sama dengan R pangkat 8, berarti R-nya berapa? R-nya berapa, teman-teman? Sebentar, saya chatnya. 2 juga ya, karena ketika 2 dipangkatkan 8, hasilnya 256. Nah, gini ya. Kita udah tahu R-nya 2, A-nya 3. Ya udah, kita masukkan saja ke sini. Berarti di sini U7 sama dengan A-nya 3, R-nya 2 pangkat 6. Ya. 3 dikali 2 pangkat 6 tadi berapa? 64. 64 dikali 3 sama dengan 192. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, aman teman-teman? Cari R-nya gimana? Cari R-nya kayak gini, Kak. Jadi, angka berapa yang dipangkatkan 8 itu hasilnya 256. Angka 2 kan ya, ketika 2 dipangkatkan 8, itu hasilnya 256. Itu ya. Aman, teman-teman? Nomor 7. Oke, aman. Sip. Lanjut. Nomor 8. Sebuah deret geometri mempunyai suku ke-7 yaitu 64 dan suku ke-10-nya adalah 512. Tentukan rasio dari suku tersebut. Ayo dijawab dulu nih teman-teman, yang ditanya R-nya ya. Bukan suku ke-7, bukan jumlah suku juga, yang ditanya ini R-nya. Ayo berapa? Wah, sudah ada yang jawab nih. B, 2. Katanya mantap. Yang lain bagaimana teman-teman? Soal yang ini.
Baru satu orang yang jawab. Oke. Oke. 2. Sip. Sudah ada banyak yang menjawab ya, jawabannya 2. Oke, karena sudah banyak yang menjawab, kita bahas bersama. Di sini U7-nya berapa? U7-nya sama dengan 64. Lalu U10-nya berapa? 512. Yang ditanya itu apa rasionya? Ya udah, ini kan kalau U7 itu rumusnya apa teman-teman? AR pangkat 6. U7-nya 64 sama dengan AR pangkat 6 ya. Terus satu lagi, U10 sama dengan AR pangkat 9. Berarti 512 sama dengan AR pangkat 9. Sampai sini dulu, apakah jelas? Sampai sini dulu. Kedua persamaan ini apakah jelas? Jelas, oke. Nah, karena ini kan sama ya teman-teman. Ini kan mereka ini ada AR juga, terus ini juga ada 64, ada nilai juga. Nah, ini saya boleh pakai konsep substitusi ya teman-teman. Apa tuh? Nah, misalnya saya mau cari A-nya ya. Ketika A-nya dikeluarkan, berarti kan ini 64 dibagi R pangkat 6 ya. Nah, ini saya pakai persamaan 1. Nah, A-nya saya punya 64 dibagi R pangkat 6. Saya mau masukkan ke sini. Saya mau substitusikan ke rumus yang ini. Berarti kan ini 512. A-nya karena 64 dibagi R pangkat 6, saya masukkan 64 dibagi R pangkat 6 dikali R pangkat 9. Sampai sini dulu, apakah aman? Sampai sini dulu. Pangkat 6 sama 9 dari mana, Kak? Yang ini tadi saya sudah jelaskan di awal ya, teman-teman. Jadi ketika kita itu tahu rumus UN itu kan AR, N kurang 1. Ketika kita tahu U7, berarti AR 7 kurang 1. Jadi AR pangkat 6. Itu ya, keaman negara. Oke, aman, sip. Ini aman ya, sampai sini aman ya. Oke, kalau sudah aman, saya lanjutkan. Nah, ini kan ini kan R pangkat 6, terus ini R pangkat 9. Ini saya boleh coret R-nya ya. Berarti ini sisanya R pangkat 3 ya. Berarti 512 sama dengan 64 R pangkat 3. R pangkat 3, ini 64-nya saya pindahkan ke ruas kiri ya, jadi 512 dibagi 64. R pangkat 3 sama dengan 512 bagi 64, berapa teman-teman? 8 ya. Berarti R sama dengan berapa dipangkatkan 3, hasilnya 8, berarti hasilnya 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, jadi R-nya 2. Bagaimana teman-teman? Apakah aman? Kak Naura, 82, iya betul. Keaman negara, apakah aman, Kak? Cara menentukan tadi, R pangkat 3 dari mana? R pangkat 3 dari R pangkat 6 dicoret. Ini kan R pangkat 9 sama R pangkat 6 saya boleh coret ya. Ini kan kalau ada kayak gini, berarti 9 kurang 6 itu sisanya 3. Begitu. Bagaimana? Apakah aman? R sama dengan 2 gimana? Nah, ini kan R pangkat 3 itu kan sama dengan 8 ya, Kak ya. Berarti kan kalau kita mau cari tahu R-nya, angka berapa dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Kalau saya Kakak mau cari 1 misalnya, 1 pangkat 3 kan 1. Kalau misalnya 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oh, berarti 2 pangkat 3 nih 8. Berarti kalau ada R pangkat 3 sama dengan 8, berarti R-nya 2. Atau kalau misalnya saya punya misalnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini berapa, teman-teman? 27. Kalau seumpama di soal itu R pangkat 3 sama dengan 27, berarti R di sini berapa? Kalau saya punya R pangkat 3 sama 27, R-nya berapa? 3. Iya, betul, 3. Kalau misalnya R pangkat 3 sama dengan 8, berarti R-nya berapa? 2. Iya, betul. Kalau pindah ruas, 64-nya dijadi pembagi 5, 12. Ya, betul, Kak Mulyanta.
Jadi si 64-nya pindah ruas ke sini. Karena kita waktu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep pindah ruas ya. 5112 ya bukannya gimana? Keaman. Dibagi ya Kak ya. 512 dibagi 64. Jadi 64-nya pindah ke sini karena kan 64 ini punyanya R3, R pangkat 3. Oke? R pangkat 3 sama dengan 2. 2 pangkat 3 jadi R sama dengan 2. Iya betul Kak Siswati Simatupang. Pindah ke kanan. Oke, aman ya? Saya boleh lanjut ke teman-teman? Kak Uus. Jelas nih kayaknya kalau Kak Uus mah ya. Kak Uus masih ada? Oke. Aman, sip. Siap, lanjut. Nomor 9. Diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua barisan tersebut adalah, aduh ini soalnya udah mulai-mulai ya. Udah mulai-mulai hot. Ayo jawabannya apa nih nomor 9? Oke, silahkan dijawab kakak-kakak. Gak apa-apa, saya tunggu. Ini karena penyelesaiannya agak lebih panjang juga ya ke tadinya. Semangat ya teman-teman. Ini untuk konsep geometri ini emang kita harus sering-sering latihan perkalian berpangkat ya teman. Karena geometri ini kan pangkat ya dia, mainannya di pangkat. Wah, sudah menjawab. Sebentar. Kak Hani B. Oke, Kak Adis 9. Oke, mantap. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Di sini kan ada suku kelima, berarti U5 sama dengan 243. Hasil bagi suku ke-9, berarti kalau hasil bagi itu kan berarti U9 dibagi suku ke-6. Bagi U6 sama dengan 27. Ya. Nah, sampai sini dulu apakah bisa diterima, teman-teman? U5 sama dengan 243, U9 bagi U6 sama dengan 27. Oke, bisa. Sip. Berarti ini kan kalau misalnya U5 243 berarti kalau saya tulis di sini U5 itu kan sama dengan AR pangkat 4. Ini udah gak bingung lagi kan ya teman-teman? Kalau U5 ini kenapa bisa AR pangkat 4 tadi kita sudah tahu dasarnya ya. U5-nya 243. Berarti 243 di sini sama dengan A dipangkat R pangkat 4. Ya, oke. Nah, ini kan kita belum tahu A-nya berapa, kita belum tahu R-nya berapa. Coba kita ke persamaan yang ini dulu. Kali aja di persamaan yang ini sudah diketahui R-nya gitu ya. Nah, ini kan di sini ada U9 bagi U6. U9 itu rumusnya apa, teman-teman? AR pangkat 8. U6 AR pangkat 5 sama dengan 27. Ya. Ini A-nya sama kan? Boleh saya coret. R-nya juga sama, boleh saya coret. Ini R8, R5. Berarti 8 kurang 5, R-nya sisa 3. R pangkat 3 sama dengan 27. Ya. Berarti kalau R pangkat 3, nah ini nih kayak tadi. Angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27? Berapa yo R-nya, teman-teman? Angka berapa yang ketika dipangkatkan 3 hasilnya 27? 3, oke. Sip. Jadi R-nya di sini 3 ya. Kita udah tahu nih R-nya, berarti kita tinggal cari tahu A-nya. Dari rumus yang ini, kita substitusikan ke sini ya. 243, A-nya yang kita belum tahu, terus R-nya kita udah tahu, R-nya 3, pangkat 4. Berarti berapa? 243 sama dengan A. 3 pangkat 4 berapa, teman-teman? 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9, 27, 81 ya. Oke, berarti kan kalau saya tulis ini kan 81A sama dengan 243 ya. Berarti A sama dengan 243 dibagi 81. Berarti A-nya berapa? 3 ya. 243 bagi 81 kan 3. Kita udah tahu nih A-nya 3, R-nya 3. Yang ditanya adalah suku kedua. Berarti kalau suku kedua itu adalah U2. U2 itu berarti kan AR ya.
R pangkat 1 kan. A-nya 3, R-nya 3, berarti hasilnya 9. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, aman teman-teman, nomor 9. Mantap. Kak, R pangkat 3 dari mana? Dari yang ini ya, Kak Arfian. Ini kan R pangkat 8, ini R pangkat 5. Ini kan boleh yang 8 sama 5 kan kalau pindah ke atas jadi minus ya. Jadi ini tuh kayak gini nih. Jadinya tuh kayak gini, R pangkat 8 dikali R minus 8 gitu aja deh, biar teman-teman nggak bingung. Jadi kan ini sisanya R pangkat 3 ya. Kayak gitu. Oke, aman teman-teman? Aman. Oke, kata Kak Arfian. Aman, sip. Lanjut ya. Ini soalnya udah mau sholat Jumat ya, bagi yang laki-laki, mungkin yang muslim. Nah, nomor 10 nih. Oh, ini udah dijawab ya tadi ya, temen-temen ya? Geometri tahingga yang ini kayaknya udah ya tadi ya? Udah Kak tadi, yang Nah, tadi. ini jawabannya 2. Oke, ini lewat aja ya, karena tadi sudah kita bahas. Kak, nanti Kak mau dicatat dulu sebentar. Kak, Ya, gimana? mau dicatat bentar. Dicatat sebentar. Oh, yang mana? Yang soal Yang ini? Mau di screenshot? Silakan. enggak yang tadi, yang Oh, yang ini? Screenshot bentar. Iya, boleh. Silakan. Oke, sebentar ya, Kak Ipon. Kak Winda ya namanya. Oke, sip. Sudah yang screenshot nomor 9? Aman Kak, udah. Aman. Oke. Ini nomor 10, saya bahas sedikit aja teman-teman, karena katanya baru ada yang baru gabung. Ini kan yang ditanya S tahingga ya, A-nya itu kan 1, R-nya berapa? 0,5 bagi 1 sama dengan 0,5. Yang ditanya itu adalah S tahingga. S tahingga itu rumusnya apa? A dibagi 1 kurang R. A-nya 1, 1 kurang 0,5. Berarti 1 dibagi 0,5. 0,5 itu kan setengah ya. Setengah. Nah, kalau ada kayak gini kan kita boleh dikali dengan cara dibalik. Jadi, ini habis, hasilnya 2. Begitu, Kak Winda, aman? Kok suaranya? Kenapa suaranya? Kak Winda aman? Aman, sih. Ini gampang ya, yang nomor 10 ya. Nomor 11. Umur Ryan, Azmia, dan Ira membentuk barisan geometri. Jumlah usia mereka adalah 14 tahun. Perbandingan usia Ira dan Azmia adalah 2:1. Ryan merupakan yang paling muda. Berapakah usia Ryan? Nomor 8 mau tanya. Ya, nanti ya Kak Mutia. Kita kerjakan dulu yang nomor 11. Silakan. Wah, sudah yang jawab. Jawabannya B. Oke. Ada yang jawab B? Ada yang jawab 2, Kak Bekti juga. Mantap. Ada jawaban lain? Adakah jawaban lain? Sebentar. Masih sepi ya? 2. Oke. Baik, sudah menjawab 2. Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Di sini kan jumlah usia si Ryan, Azmia, dan Ira itu 14 tahun ya teman-teman. Ini kan membentuk barisan geometri. Pembanding usia Ryan dan Azmia ini 2:1. Si Ryan ini paling muda. Berarti kalau misalnya jumlah usia mereka itu kan berarti U1 tambah U2 ditambah U3 itu sama dengan 14 tahun. Terus perbandingan usia Ira dan Azmia, Ira ini kan 2, Azmia ini 1. Berarti karena si Ryan ini yang paling muda, berarti si Ryan itu U1-nya ya. U1-nya Ryan. Berarti yang 2 ini U3-nya ya, karena dia yang paling tua kan. U3 dibagi U2 sama dengan 2:1. Berarti ini R-nya. R itu kan suku sesudah kurang suku sebelum ya. Berarti R-nya 2.
Oke, R-nya kita udah tahu nih, 2. Oke, kita masuk aja ke rumus yang ini. Yang U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 14. U1-nya A, U2-nya itu kan AR pangkat 1 ditambah AR pangkat 2 sama dengan 14. R-nya kita udah tahu ya, 2. Berarti ini A ditambah A kali 2 pangkat 1 ditambah A kali 2 pangkat 2 sama dengan 14 ya. Berarti ini A ditambah 2A ditambah 4A sama dengan 14. A ini kan 1 ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7A sama dengan 14. Berarti A sama dengan 2. Karena si Ryan itu merupakan A atau U1. U1 itu kan A. Berarti si Ryan berapa tahun? 2 tahun ya. Jadi jawabannya yang bravo. Aman teman-teman, nomor 11. Hore. Oke, aman. Kau Us 2 tahun, mantap. Aman ya, nomor 11. Ini ketika materi geometri dimasukkan ke dalam soal cerita ya. Oke, aman, sip. Lanjut ya, teman-teman. Nah, nomor 12. Nah, ini juga nih yang sering ada di soal tryout. Seutas tali, Kak Santi mau tanya, berarti soal ini geometri ya, bukan perbandingan. Ini kan, bentar Kak, siapa yang tanya ya? Mohon izin. Kata Maulina. Ini kan di sini ada tulisannya membentuk barisan geometri ya. Jadi langsung ke geometri. Kalau misalnya nggak ada tulisan geometri, biasanya itu bisa soal perbandingan ya, Kak. Oke. Lanjut, nomor 12. Seutas tali dipotong-potong menjadi 6 bagian dengan panjang potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 10 cm dan terpanjang adalah 320 cm, berapa panjang tali sebelum dipotong? Nah, ini adalah ketika rumus geometri atau persamaan geometri dipadukan dengan soal cerita. Dan ini memang yang sering ada di soal sesungguhnya ya, teman-teman. Soal-soal cerita ini. Langganan, iya bener banget Kak Mesa. Langganan nih pasti ada. Oke, jawabannya A, mantap. Jadi, karena untuk geometri ini kita harus paham dasarnya, makanya tadi saya sharing dasarnya dulu, baru nanti ke soal-soal HOTS ya. Oke, banyak yang sudah menjawab. A, mantap. Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Di sini kan panjang potongan terpendek itu 10 cm. Berarti kalau terpendek itu A-nya ya, atau U1-nya ya. U1-nya itu 10 ya. Terus U yang paling panjangnya 320, sedangkan ini dipotong menjadi 6 bagian. Berarti yang 320-nya itu adalah U6-nya. U6-nya 320 ya. Yang ditanya adalah berapa panjang tali sebelum dipotong. Berarti kalau panjang tali sebelum dipotong itu yang ditanya S6-nya ya. S6-nya berapa? Ya udah, ini bisa karena S6 itu kan kita butuh R. Untuk cari R kita bisa pakai gunakan rumus yang ini nih, kita substitusi ke yang persamaan A. Jadi U6 itu kan kita tahu bahwa U6 itu AR pangkat 5 ya. U6-nya 320, A-nya kita sudah tahu 10, R pangkat 5 ya. Berarti ini 320 dibagi 10 sama dengan R pangkat 5. Ini coret, 32 sama dengan R pangkat 5. Nah, ini kayak tadi nih. Angka berapa ketika dipangkatkan 5 hasilnya 32? Berapa teman-teman R-nya? 2, mantap. R-nya jadi 2. Karena ketika 2 dipangkatkan 5 itu hasilnya 32. Kita udah tahu nih R-nya 2, A-nya 10. Berarti kita bisa ke rumus yang S6 ya. S6 sama dengan A-nya 10 dikali R pangkat N. R-nya 2, N-nya 6 kurang 1 dibagi R-nya 2 kurang 1. Sama dengan 10, 2 pangkat 6 berapa? 64 dikurang 1. Ini kan 2 kurang 1, 1 berarti habis. Jadi sisanya 10 dikali 63 sama dengan 630. Jawabannya yang alfa. Benar teman-teman. Oke, nomor 12. Apakah jelas? Ini sering ada di soal ya. Jadi teman-teman harus latihan banyak-banyak untuk yang tali dipotong-potong ini. Karena sering banget ada di soal ya teman-teman.
Apakah aman? Soal yang kayak nomor 12 itu nggak ada dikasih tahu geometrika, padahal soal cerita bener-bener sama persis yang di TO. Maksudnya gimana? Soal yang kayak nomor 12 di TO nggak ada dikasih tahu. Iya, karena kalau misal nggak semua di soal itu dikasih tahu geometri ya, teman-teman. Ini tapi di soal nomor 12 nih, ini sudah saya berikan nih clue-nya. Membentuk barisan geometri. Kak, siapa tadi yang bertanya? Kak Tamaulina, di sini ada sih kalau yang nomor 12 nih. Nomor 12 udah ada ya, dikasih tahu barisan geometrinya. 2/6 dari mana? Oh, yang ini ya, Kak Ipon. Nah, karena Kak Ipon tadi nggak mengikuti dari awal, jadi saya kasih rumusnya. Jadi SN itu kan sama dengan A, R, pangkat N, kurang 1 ya. Karena di sini S-nya 6, A-nya 10, R-nya tadi berapa? 2, N-nya kan 6. Jadi 2/6 kurang 1. Itu, Kak Winda. Apakah jelas? Nomor 12. Maaf berbalik. Nggak apa-apa, Kamulianta. Kamulianta. Oke, gimana? Kalau emang ada soal cerita kayak gini di TO berarti ya bisa Kak Mulyanta bisa dipakai langsung rumus geometri ya teman-teman. Kalau ada soal kayak gini. Misalnya ada sutas tali dipotong menjadi 7 bagian. Terus panjang tali terpendek 5. Terus terpanjangnya misalnya 120. Berarti kan yang terpanjang karena 7 bagian berarti U7-nya itu 120 misalnya kalau ada soal ya. Yang terpendeknya itu A-nya. Gitu. Oke, aman ya. R-1 jadi 2-1. Iya, R-nya kan 2. Rumusnya kan R-1. Berarti kan 2-1. Kayak gitu, Kariska. Aman? Kariska, apakah aman? Aman. Oke, mantap. Kak Naura, SS nomor 11. Boleh. Silahkan, Kak Naura. Oke, aman. Sip. Lanjut ya, teman-teman. Nomor 13. Nah, ini nih yang tadi saya cerita, yang tentang bola-bola. Suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter. Setiap memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan gerak bola sampai berhenti. Semalam aku belajar yang UN sama dengan SN. Kalau yang semalam itu deret aritmatika ke Winda. Jadi yang SN sama dengan N bagi 2A ditambah UN itu rumus deret aritmatika ya, Kak Winda. Nanti Kak Winda boleh, nanti kan karena Kak Winda terlambat gabungnya, boleh nanti dilihat recordnya ya untuk rumus yang geometri ini seperti apa. Begitu biar nggak bingung, Kak Winda ya. Oke, nomor 13 sudah ada yang menjawab. 45. Kak Hani, Kak Firza. Oke, baru beberapa orang. Silahkan saya tunggu teman-teman untuk menjawab ini. Nih ya, saya kasih tahu dulu. Untuk mengetahui panjang lintasan itu kan tadi rumusnya apa sih? S sama dengan A dikali C ditambah B dikurang C, dibagi C kurang B. Ini rumusnya ya. Nah, di S-nya itu adalah panjang lintasan. Terus apa lagi? Terus A-nya ya. A-nya itu adalah ketinggian awal. Terus ini B per C. Kalau yang B itu adalah rasionya ya. Rasionya dari ketinggian yang pada pantulan itulah, rasio pada pantulan aja ya. Nah, ini tuh kayak misalnya ini kan 2/3, berarti kalau 2/3 itu B-nya 2, C-nya 3 gitu ya. Kalau misalnya 3/5, berarti B-nya 3, C-nya 5. Kalau 2/3, berarti B-nya 2, C-nya 3. Kalau misalnya 1/6, B-nya berapa, teman-teman? 1/6, B-nya berapa?
1, C-nya 6. Ya, mantap. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini kan yang ditanya panjang lintasan. Berarti kan S sama dengan A-nya itu ketinggian awal. Nah, ketinggian awalnya kan 9 meter ya. Berarti 9 dikali C tambah B. Nah, di sini kan, nih, B, nih ya, saya tulis di sini. B per C sama dengan 2/3. Berarti kalau B per C sama dengan 2/3, berarti kalau C-nya berapa? C-nya 3 ya, teman-teman. C-nya 3, B-nya 2. Dibagi C-nya 3, B-nya 2. Berarti berapa? 9 dikali 5 dibagi 1 sama dengan 45. Jadi jawabannya yang Eko, nomor 13. Ini juga sering ada di soal, teman-teman ya. Sering ada di soal tryout. Jadi sering latihan, teman-teman, kalau ada soal kayak gini. Terus yang ditanya ada panjang lintasannya, rumusnya seperti ini. Apakah jelas nomor 13, teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut? Silahkan. Jadi geometri tuh yang tali-tali dipotong-potong atau enggak tuh panjang lintasan, terus kayak bakteri membelah diri, juga itu biasanya geometri. Mantap, tercerahkan. C min B dari mana? Itu rumusnya ya, Kak ya. Kudu hafal rumus. Sebenarnya nggak mesti hafal ya, teman-teman. Kalau teman-teman itu sering latihan, pasti tahu. Nanti pasti terbiasa dengan konsepnya. Oke. SN sama S beda ya, Kak? Beda, Kak Munti ya. Kalau SN itu tadi ya, jumlah, misalnya jumlah 5 suku pertama. Kalau S di sini adalah panjang lintasan. Oke. Aman ya, teman-teman? Kak Us masih ada, Kak? Kak Us nih yang tulisannya paling rapi, nih, luar biasa kalau nulis ya. Luar biasa deh. Kak, jelasin yang 3/5 di pojok kiri. Jadi ini saya misalkan ya, kalau misalnya nih di sini ada mencapai ketinggian 3/5 dari tinggi semula misalnya. Berarti kan ini B-nya 3, C-nya 5. Kalau misalnya mencapai ketinggian 2/3 dari tinggi semula, berarti B-nya 2, C-nya 3. Atau kalau misalnya, kok mati? Bentar ini. Atau kalau misalnya 1/6, berarti misalnya bola mencapai ketinggian 1/6 tinggi sebelumnya, berarti B-nya 1, C-nya 6. Begitu, Kak, siapa tadi bertanya ya? Kak Yasa, rumus S ini selalu soal yang memantul ya, Kak? Iya, kalau yang untuk yang rumus yang ini memantul, bola memantul. Oke, Kak Gita, apakah aman? Boleh saya lanjut, teman-teman? Aman, oke. Aman ya? Ini soalnya udah jam berapa ya, teman-teman? 11:30, aduh mohon maaf nih bagi cowok-cowok. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, sudah selesai ternyata ya, teman-teman. Kata-katanya ini masih seperti kemarin ya, teman-teman. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih banyak, teman-teman, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan bisa mengantarkan kita untuk menggapai NIP CPNS 2021. Kasih. Sama-sama, Kak. Oh iya, teman-teman, untuk yang kemarin sudah memakai kode referral SY Asanti, tadi alhamdulillah ya, sesuai amanah yang sudah teman-teman berikan kepada saya sudah sedekahkan tadi ya ke rumah yatim, sebagian sama yang sebagian lagi untuk korban PPKM ya, teman-teman. Memang ada 12 orang, nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting kita ambil berkahnya ya. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga berkah semuanya ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali, teman-teman.